Perkenalkan, nama saya Suci Rahmawati dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Palangkaraya, dan ini adalah tugas UAS untuk mata kuliah Metodologi Studi Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan storytelling tentang salah satu tokoh besar dalam sejarah pemikiran Islam, yaitu Imam Al-Ghazali. Beliau adalah sosok ilmuwan, filsuf, sufi, dan ulama yang hingga hari ini pemikirannya masih banyak dibahas dan dijadikan rujukan baik di dunia Islam maupun dunia akademik secara umum. Jadi pertama-tama kita akan membahas tentang biografi beliau. Imam Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Ia lahir pada tahun 1058 Masehi di kota Tus, wilayah Persia, yang sekarang ini termasuk ke wilayah Iran. Sejak kecil, Al-Ghazali dikenal sebagai anak yang sangat cerdas. Setelah ayahnya wafat, ia diasuh oleh seorang sufi dan kemudian belajar di Nizamiyah di Tus, lalu melanjutkan pendidikannya di Nazmiyah Baghdad, salah satu pusat ilmu pengetahuan terbesar pada zamannya. Di Baghdad, Al-Ghazali menjadi sangat terkenal. Ia diangkat menjadi guru besar di Nizamiyah Baghdad pada usia yang masih sangat muda. Namun, di tengah ketenarannya ini, ia mengalami krisis spiritual yang membuatnya meninggalkan jabatan dan popularitas untuk mencari kebenaran. Setelah mengembara dan menyendiri selama bertahun-tahun, ia kembali dengan pemahaman yang baru, yang lebih mendalam tentang agama. Adapun beberapa karya terkenal yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali seperti Ihya Ulumuddin, karya utamanya adalah membahas tentang penyucian jiwa dan penggabungan antara syariat dan tasawuf. Ada Tahafut Al-Falasifah, kritik terhadap para filsuf muslim yang terlalu terpengaruh oleh pemikiran Yunani. Ada juga Al-Muqit min Ad-Dahlal, autobiografi rohani tentang perjalanan spiritualnya. Imam Al-Ghazali sangat menekankan pentingnya menyatukan antara ilmu lahir syariat dan ilmu batin tasawuf. Ia menolak ekstremisme dalam memahami agama, baik dari sisi yang terlalu rasional seperti filsuf maupun dari sisi yang hanya berpegangan pada lahiriah tanpa ruhani seperti sebagian ahli fikih. Kontribusi besar Al-Ghazali adalah menghidupkan kembali semangat spiritual dalam Islam serta menjembatani antara tasawuf dan syariat. Ia membuktikan bahwa seseorang bisa menjadi ilmuwan dan sekaligus seorang sufi. Pemikirannya hingga kini masih digunakan di berbagai lembaga pendidikan Islam, khususnya pesantren. Banyak konsep pendidikan karakter dan akhlak Islam yang diambil dari karya-karyanya. Kalau menurut saya pribadi, pemikiran Imam Al-Ghazali sangat relevan dan mendalam, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara akal dan hati, ilmu dan amal. Ia sadar bahwa ilmu tanpa keikhlasan bisa menjerumuskan, namun amal tanpa ilmu juga bisa menyesatkan. Latar belakang kehidupan Al-Ghazali yang penuh tekanan mulai dari popularitasnya, kekuasaan, hingga keraguan diri membuatnya mencari makna sejati dalam agama. Ini yang menjadikan ia seorang pemikir yang hidup dalam pergulatan rohaninya. Kalau ditanya, adakah pemikiran yang saya tidak sepenuhnya setuju? Mungkin dalam beberapa kritiknya terhadap filsafat yang terkesan terlalu keras, terutama terhadap tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi. Menurut saya, filsafat bisa lebih bermanfaat asalkan dipakai untuk memperkuat keimanan, bukan untuk menentangnya. Namun, secara umum, pemikiran Imam Al-Ghazali sangat sesuai dengan ajaran Islam, karena ini menekankan keikhlasan hati yang bersih, serta keseimbangan dalam beragama. Dari kisah Imam Al-Ghazali ini, kita belajar bahwa menuntut ilmu itu penting, tapi menjaga hati juga tidak kalah penting. Sebagai seorang muslim, kita harus terus belajar, tapi juga harus mengintrospeksi diri. Apakah ilmu kita membawa kita kepada Allah atau justru menjauhkan kita kepada Allah?
Kita juga belajar bahwa pengalaman hidup dan pencarian kebenaran bukanlah hal yang mudah. Tapi selama kita ikhlas dan terus mencari petunjuk Allah, maka kita tidak akan tersesat. Saran saya sebagai generasi muda muslim, jangan hanya mengajar ilmu dunia, tapi juga membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata Imam Ghazali, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Mungkin sekian dari storytelling dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.